Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Pratama. Di sini saya akan mereview materi ketiga tentang fase perencanaan proyek teknologi informasi. Nah, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah pengertian perencanaan. Perencanaan menurut AB dalam overall Hanif adalah susunan sistematik mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengembalian keputusan yang berdasar fakta mengenai kepentingan-kepentingan yang harus dilaksanakan demi tercapai tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Yang berikutnya adalah pentingnya proses perencanaan proyek. Sebuah proyek apapun ada tahap perencanaan, yaitu proses penentuan sanggupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Meski sebagian proyek mungkin dilakukan dalam tahap-tahap singkat dan cepat, perencanaan pekerjaan besar jangka panjang akan mengetahui betapa pentingnya proses perencanaan tersebut. Oleh karena itu, ini seringkali menjadi bagian dari pekerjaan manajer proyek senior dan mereka yang berperan dalam pengambilan keputusan dari sebuah organisasi. Tetapi, pendekatan seperti ini tidak bisa bertahan lama. Nah, yang berikutnya ada fungsi perencanaan proyek. Yang pertama, sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Kedua, merupakan dasar dalam mengalokasikan sumber daya. Ketiga, merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Yang berikutnya juga ada tahap perencanaan proyek. Yang pertama, penentuan tujuan, menentukan pelaksanaan proyek yang diinginkan secara waktu, biaya, dan performance yang ditargetkan. Yang kedua ada urutan kerja. Ketiga, perencanaan organisasi. Keempat, jadwal kegiatan. Kelima, rencana anggaran dan sumber daya. Yang keenam, ramalan performasi penyelesaian proyek. Yang berikutnya di sini fase perencanaan proyek teknologi informasi, ada 3 tahap atau 3 fase. Yang pertama, merencanakan proyek. Kedua, mempersiapkan proyek. Yang ketiga, mendefinisikan rincian proyek. Di sini merencanakan proyek, ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik, yaitu perencanaan strategi, mengidentifikasi subsistem pada proyek, menetapkan kendala proyek, dan yang terakhir menetapkan prioritas proyek. Cara perencanaan strategi, merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran, serta memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. Poin selanjutnya, mengidentifikasi subproyek untuk mengetahui dan menentukan lingkup pada proyek yang akan dilaksanakan berdasarkan hasil dari fase definisi. Nah, C, menetapkan kendala proyek. Nah, di sini ada memperkirakan apa saja yang menjadi kendala, misalnya batasan anggaran yang diperkenakan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, dan yang terakhir peraturan-peraturan perusahaan. Nah, poin berikutnya menetapkan prioritas proyek. Dan di sini ada kriteria rasional. Ada 2 kriteria proyek yang merupakan prioritas proyek. Yang pertama, kriteria rasional yang meliputi meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, kebutuhan mendesak. Nah, sedangkan kriteria tidak rasional ini ada 2. Yang pertama, manajemen tidak berminat. Yang kedua, menonjolkan kebanggaan. Di sini ada tahap mempersiapkan proyek. Tahap yang pertama, menunjuk anggota tim, lalu konsultan melalui tender.
yang berikutnya personil perusahaan sendiri, yang berikutnya gabung konsultan dengan personil perusahaan. Dan di sini juga ada menggunakan jasa konsultan, kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya waktu penyelesaian cepat, kualitas lebih baik, dan kelemahannya itu biaya yang lebih tinggi dan rahasia perusahaan terbuka. Sedangkan menggunakan resource internal, di sini memiliki kelebihan waktu penyelesaian lambat, hasil kurang berkualitas. Kelemahannya biaya lebih rendah, rahasia perusahaan terjamin. Nah, berikutnya di sini ada kombinasi menggunakan jasa konsultan dan resource internal. Nah, kelebihannya di sini waktu penyelesaian lambat, hasilnya sangat berkualitas. Kelemahannya biaya lebih tinggi, rahasia perusahaan terbuka. Di sini mengumumkan proyek. Pertama, alasan pengembangan. Kedua, apa sasarannya. Yang ketiga, ada dampak keuntungan pegawai. Lalu mendefinisikan bagian proyek yang akan dikembangkan. Lalu di sini poinnya melakukan studi kelayakan, memahami lingkup proyek yang akan dibangun, menentukan kebutuhan proyek yang akan dibangun. Yang berikutnya ada menilai kelayakan proyek, secara kelayakan teknik, kelayakan hukum, kelayakan operasi, kelayakan jadwal, dan kelayakan ekonomi. Nah, si berikut ada pengertiannya. Di sini ada kelayakan teknik. Sini apakah teknologi ini nantinya dapat diterapkan pada sistem yang baru dalam hal-hal yang dipertimbangkan, seperti ketersediaan alat dan teknologi di pasar, ketersediaan tenaga ahli dan yang mengoperasikannya. Nah, yang kedua ada kelayakan secara hukum. Nah, di sini apakah sistem yang akan dikembangkan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Dan yang ketiga ada kelayakan operasi. Di sini apakah sistem nantinya dapat diterapkan di dalam organisasi perusahaan. Yang keempat ada kelayakan jadwal. Nah, di sini dapatkah sistem nantinya dikembangkan sesuai waktu yang ditetapkan. Yang berikutnya kelayakan ekonomi. Di sini apakah sistem yang dikembangkan dapat dibiayai dan menguntungkan. Nah, yang selanjutnya ada peralatan dan teknik dalam proses perencanaan manajemen proyek. Bar chart adalah model jaringan grafik yang menggambarkan tugas-tugas proyek dan hubungan antara tugas-tugas tersebut. Gantt chart adalah bagan batang horizontal sederhana yang menggambarkan tugas-tugas proyek berdasarkan kalender. Nah, di sini ada dua hal yang bisa kita gunakan dalam peralatan dan teknik perencanaan manajemen proyek, yaitu per chart atau model jaringan grafis, dan Gantt chart adalah bagan batang horizontal. Nah, mungkin saja yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.